2016. Tak hanya itu saja, hal tersebut juga diatur di dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai penerbitan perjudian. Jadi, Anda perlu hati-hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam dunia judi online. Selain itu, persoalan judi online ini juga bisa dikenai pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Berikutnya ada pencemaran nama baik. Belakangan ini kasus pencemaran nama baik seringkali dijadikan pasal andalan untuk mempidanakan seseorang. Namun apakah Anda tahu bahwa muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik juga diatur di dalam Undang-Undang ITE dan bisa dikenakan sanksi pidana? Peraturan tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Berikutnya adalah pengancaman dan pemerasan. Apakah Anda pernah mendapatkan ancaman ataupun pemerasan yang dilakukan oleh orang melalui media sosial? Atau pernah disebarkan informasi pribadinya oleh orang lain yang mungkin tidak kita kenal sebelumnya? Atau dimintai tebusan terhadap data-data pribadi? Nah, untuk Anda yang pernah mengalami kejadian tersebut, ternyata persoalan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, yaitu di dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya adalah ujaran kebencian. Sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai perpecahan yang terjadi karena peperangan antara suku ataupun masyarakat tertentu. Tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali, maka pihak pemerintah membuat peraturan mengenai larangan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA melalui pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Dan bagi siapa pun yang melakukan dan menyebarkan kebencian berbasis SARA yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusnahan individu dan kelompok masyarakat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah teror online. Aksi teror online, hal yang paling menakutkan yang bisa saja dialami seseorang melalui media sosial. Pastinya persoalan tersebut akan membuat para korban merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terlebih jika kasusnya tidak jelas seperti random kill, mengirimkan gambar tidak senonoh, dan lain sebagainya. Untuk siapa saja yang mengalami teror secara online, perlu Anda ketahui bahwa perbuatan tersebut ternyata juga sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, khususnya di dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tidak main-main, para pelaku yang melakukan aksi teror bisa dikenai ancaman pidana yaitu penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah.
Berikutnya ada meretas akun media sosial orang lain. Jangan pernah main-main ya dengan media sosial orang lain, sebab jika Anda meretas akun media sosial orang lain, Anda dapat dikenai pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Berbunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki orang lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Adapun menyebarkan berita bohong atau hoax, hati-hati ya, sebab untuk siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax akan dikenai pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke. Adapun manfaat dari Undang-Undang ITE. Meski sempat kontroversial karena ada beberapa pasal karet di dalam Undang-Undang ITE, namun perlu Anda pahami bahwa dengan adanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang tersebut telah memberikan manfaat untuk masyarakat. Apa saja manfaat dari Undang-Undang ITE? Akan saya jelaskan. Manfaat Undang-Undang ITE berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Adapun juga melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Semua transaksi dan juga sistem elektronik serta perangkat penduduk oleh perlindungan hukum, masyarakat harus memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.